Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah berhamdalah kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, marilah kita memanjatkan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sehingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengajak kepada diri sendiri pada khususnya dan kepada seluruh jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan akidah dan tauhid kita terhadap Allah dan syariatnya, agar kita dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Dan marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan agar dapat melakukan segala aktivitas kehidupan dengan lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib menyampaikan khutbah dengan judul Membangun Pola Pikir Sehat dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif. Hadirin yang berbahagia, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia merupakan salah satu negara yang berada pada urutan teratas dari negara yang mengalami penurunan pendapatan secara finansial. Hal ini dipengaruhi oleh wabah pandemik yang masih terus berlanjut, kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, serta bencana alam yang terus melanda di setiap tahun. Bahkan semakin tinggi peningkatan resiko di setiap tahunnya.
yang berdampak pada kondisi masyarakat yang tertekan dan kesulitan dikarenakan kehilangan sumber daya utama pencarian mereka, sehingga menjadi pemicu peningkatan dari jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Dalam menanggapi hal ini, perlu dibangun kesadaran pada setiap individu untuk dapat berpikir secara kritis dan mampu bertindak secara optimis dengan sistem pola pikir yang sehat sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang produktif. Hadirin yang berbahagia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif diartikan sebagai bentuk usaha dari suatu lembaga atau individu yang bersifat mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membangun unsur-unsur baru. Hal ini menjadikan manusia diharuskan untuk dapat berpikir secara dinamis yang dapat menganalisis berbagai macam kemungkinan dalam hadapi segala bentuk permasalahan yang akan datang. Dengan begitu, lembaga tersebut mampu dapat bersaing secara sehat dengan memanfaatkan tingkat produktivitas sumber daya yang ada. Adapun pandangan dari pihak lain seperti George J. Wasin menuturkan bahwa produktivitas mendukung dua konsep utama, yaitu efisiensi dan efektivitas. Dengan penjelasan bahwa efisiensi digunakan untuk dapat mengukur tingkat sumber daya, baik manusia, keuangan, maupun alam yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi tingkat pelayanan yang dikehendaki. Sedangkan efektivitas sendiri berfungsi untuk mengukur hasil mutu yang dicapai. Sikap mawas diri untuk tujuan mengembangkan diri sudah seharusnya ada pada setiap individu. Dengan begitu, akan muncul suatu bentuk pola pikir pada dirinya untuk terus maju sehingga menjadikan lebih produktif. Dengan terbiasa untuk terus aktif, menjadikan mindset setiap individu menjadi lebih tanggap dalam menanggapi suatu persoalan dengan keadaan yang berbeda-beda. Terlepas dari itu, keadaan lingkungan sekitar, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, sangatlah berpengaruh terhadap bentuk pemikiran kita. Dengan kata lain, perlulah dorongan dari pihak-pihak yang terkait dan kemauan kita untuk dapat berkembang. Dikarenakan sikap produktif itu sendiri akan muncul jika yang bersangkutan berkeinginan untuk melakukan inovasi dan sebanyak mungkin mencari hubungan baik dengan berbagai pihak yang penting. Hal ini tak lepas dari sifat sosial manusia yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa usahalah yang dibutuhkan dari manusia itu sendiri jika hendak melakukan perubahan dalam hidupnya. Usaha ini harus berlandaskan kepada kondisi lingkungan yang ada, sehingga mampu untuk berpikir ke depan dan dapat berkreasi dengan kreatif, serta berinovasi dalam menjadikannya pribadi yang produktif. Era abad ke-21 ini merupakan abad dengan tingkat perubahan lingkungan yang begitu cepat. Banyak teknologi yang melahirkan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan dalam berbagai sektor, seperti pelayanan umum, jasa, perkembangan, dan berbagai jenis bidang industri lainnya. Kondisi ini kemudian menuntut adanya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, serta berdaya saing. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Indonesia merupakan negara yang berkembang yang terdiri dari berbagai macam perusahaan dan lembaga. Dapat dibayangkan apabila lembaga pemerintahan tanpa kreativitas dan inovasi akan berakibat pada organisasi yang kurang berkembang, dan kinerjanya akan selalu menjadi sorotan masyarakat serta kritikan institusi itu sendiri. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi pada setiap lembaga pemerintah yang ingin maju harus menguatkan fondasi internal terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika di internalnya sudah kuat dan menghasilkan produk organisasi yang siap dan solid, maka ketika muncul permasalahan eksternal, lembaga akan mudah mengatasinya. Untuk mencapai hal tersebut, setiap lembaga harus menanamkan budaya kerja yang mendukung terciptanya kreativitas dan inovasi baru. Salah satu cara adalah dengan memberdayakan sumber daya manusia agar selalu bersikap kritis dan menindaklanjuti sifat kritisnya dengan tindakan yang nyata untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, sikap tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan proses aktualisasi diri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Al Zaitun merupakan lembaga swasta yang sudah cukup lama bergerak di berbagai sektor.
baik itu pertanian, perkebunan, industri, hingga kelautan yang kini sedang dibangun untuk menyongsong 28 tahun ke depan dalam pembangunan gelombang kedua, yaitu dari tahun 2022 hingga tahun 2050. Segala bentuk upaya, baik itu yang sifatnya menyeluruh maupun yang hanya terkait dengan oleh beberapa pihak, sudah dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang produktif. Di samping mempersiapkan hal tersebut, Syekh Az-Zaitun juga tetap memperhatikan fondasi awal dari terbentuknya sumber daya manusia yang produktif, yakni sektor pendidikan yang lebih diperluas, baik itu sumber daya manusia, kurikulum, maupun fasilitas penunjangnya. Hadirin yang berbahagia, kita mendoa kepada Allah semoga program jangka pendek maupun jangka panjang pembangunan Az-Zaitun dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita dukung dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga untuk mensukseskannya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana anzilna munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La